Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Arianti, NRP 500120129. Kali ini saya akan menjelaskan evaluasi tengah semester untuk mata kuliah seismologi dengan dosen pengampu Pak Saifuddin. Untuk ETS kali ini, kita diberikan sebuah data seismik. Ini diambil dari data Seismic Network Jepang atau VNet. Di sini kita diminta untuk menentukan epicenter dari sebuah gempa. Nah, pada soal kali ini sudah diketahui itu ada persamaan dari R atau mencari jari-jarinya. Nah, ini persamaannya itu adalah R sama dengan TS minus TP dibagi dengan 1/Vs dikurang 1/Vp. Untuk soal nomor 1 kali ini menggunakan asumsi konstan, Vs-nya itu sama dengan 3 km per jam, dengan Vp-nya itu sama dengan akar 3 dari Vs. Nah, untuk data ini didapatkan dari source kode ini. Jadi ini sudah dirun, nanti akan mendapatkan nilai dari R-nya, nilai dari TS-nya, maupun nilai dari TP-nya. Nah, nilai-nilai tersebut itu saya buat atau saya masukkan ke dalam sebuah tabel seperti ini dengan data nama stasiunnya, latitude, longitude, R, dan juga TS minus TP-nya. Nah, di sini terdapat 15 stasiun dengan 15 data yang berbeda. Latitude-nya berbeda, longitude-nya berbeda, begitupun dengan nilai R dan nilai TS dan TP-nya. Jadi di sini adalah hasil dari tabel untuk nomor 1A. Nah, selanjutnya itu adalah membuat plot gelombang EW, NS, dan UD yang sudah dipicking gelombang P dan gelombang S-nya untuk 3 stasiun. Nah, di sini untuk mengambil atau nge-picking gelombang P dan gelombang S itu dari grafik. Jadi, kalau misalkan kita melakukan picking untuk gelombang P, itu gelombang P biasanya ada di depan sini atau di awal. Dia tuh lebih ke gelombang yang tidak begitu terlihat perbedaannya. Ini seperti di sini, ini bisa kita lakukan picking untuk gelombang P. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan picking untuk gelombang S. Gelombang S itu biasanya seperti yang terlihat berbeda atau lebih tegas gitu ya, lebih besar seperti ini. Nah, ini untuk gelombang S-nya. Nah, nanti akan muncul sebuah plot dari gelombang EW, NS, dan UD dari masing-masing stasiun. Nah, untuk di nomor 1B ini saya mengambil 3 stasiun, yaitu stasiun IWT 023, dan berikut adalah hasil dari plot gelombang EWNS UD pada stasiun IWT 023. Nah, ini stasiun kedua saya mengambil dari stasiun MYG 002. Ini adalah plot dari gelombang EWNS UD pada stasiun MYG 002. Selanjutnya saya juga mengambil dari stasiun MYG 018 dan berikut adalah plot dari gelombang EWNSUD pada stasiun MYG 018. Nah, selanjutnya adalah melakukan plot lagi dengan menggunakan aplikasi dari IRIS untuk menentukan epicenter dan dibandingkan dengan epicenter yang diperoleh dari analisis dengan epicenter oleh NIET dengan latitude itu adalah 39,4 dan longitude adalah 141,9. Nah, ini apakah sama atau berbeda dan juga diberi penjelasannya. Nah, apabila kita membuka dari IRIS, aplikasi IRIS ini seperti ini. Jadi, terdapat 3 stasiun yang saya gunakan. Ini ada IWT 018, stasiun IWT 018, stasiun IWT 019, stasiun IWT
020. Dan dari ketiga stasiun itu bisa ditemukan sebuah epicenternya. Ini epicenternya yang memiliki tanda bintang merah. Nah, ini didapatkan nilai dari epicenter itu, latitude-nya itu 39,07 dengan longitude-nya adalah 141,84. Nah, berikut adalah keterangan stasiun yang tadi saya gunakan. Lalu ini adalah plotting dari aplikasi IRIS-nya. Nah, apabila dibandingkan dengan epicenter dari NIET dengan latitude adalah 39,4 dan juga longitude adalah 141,9, terdapat perbedaan namun tidak terlalu signifikan. Perbedaan hasil epicenter ini dengan menggunakan IRIS dan NIET itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Dan berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi epicenter pada aplikasi yang berbeda. Yang pertama itu faktornya adalah sumber dari data seismiknya. Jadi IRIS dan NIET ini mungkin menggunakan sumber data seismik yang berbeda, dan perbedaan dalam jaringan stasiun seismik, instrumen seismik, dan juga metode pemrosesan data dapat menghasilkan perbedaan penentuan epicenter pula. Yang kedua adalah kriteria dari penentuan epicenter. Nah, ini kriteria yang digunakan untuk menentukan epicenter juga dapat bervariasi antara aplikasi ataupun lembaga. Jadi beberapa algoritma ini mungkin lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam data seismik daripada yang lain. Nah, yang terakhir adalah ketidakpastian dan error. Jadi lokasi epicenter gempa bumi ini selalu memiliki tingkat ketidakpastian. Metode dan alat yang digunakan pun untuk mengukur lokasi epicenter ini akan memiliki batasan dan ketidakpastian itu sendiri. Nah, selanjutnya ada nomor 2, ini terkait menjelaskan tentang gelombang permukaan untuk penentuan bawah permukaan. Jadi di sini gelombang permukaan itu merupakan gelombang seismik yang merambat secara paralel ke permukaan bumi tanpa adanya penyebaran energi ke dalam interior bumi. Gelombang ini merambat pada bidang batas antara dua medium seperti permukaan bumi. Lalu gelombang ini dapat digunakan dalam berbagai metode untuk mendapatkan informasi tentang sifat-sifat bawah permukaan. Jadi dalam konteks ini, gelombang permukaan ini dapat merujuk pada berbagai jenis gelombang, termasuk gelombang seismik permukaan dan gelombang elektromagnetik yang merambat di antar muka tanah dan udara atau air. Nah, untuk amplitudo dari gelombang ini akan berkurang secara eksponensial terhadap kedalaman dan kebanyakan energi merambat pada daerah yang dangkal yang setara dengan satu panjang gelombang. Rambatan gelombang ini dipengaruhi oleh sifat bagian lapisan yang terbatasi. Gelombang ini juga biasanya itu memiliki frekuensi yang lebih rendah dari gelombang badan dan mudah dibedakan pada hasil dari seismogramnya. Jadi gelombang permukaan ini memiliki amplitudo yang lebih besar dari gelombang badan P dan juga gelombang badan S. Nah, jenis-jenis dari gelombang permukaan itu ada gelombang Rayleigh dan juga gelombang Low. Jadi ini adalah gambar dari atau visualisasi dari gelombang Rayleigh dan gelombang Low. Nah, gelombang Rayleigh sendiri merupakan gelombang seismik permukaan yang merambat sepanjang antarmuka permukaan tanah. Gelombang ini memiliki gerakan elipsoidal. Gelombang Rayleigh ini sering digunakan dalam metode seismik untuk mendapatkan informasi tentang struktur bawah permukaan dan lapisan batuan. Jadi untuk gelombang dari Rayleigh ini itu seperti gerakan gelombang laut yang menyebabkan pasir itu bergerak di pantai. Sedangkan untuk gelombang Low itu merupakan gelombang seismik permukaan, tetapi gerakannya itu bersifat lateral atau geser. Jadi gelombang ini tuh mirip dengan gelombang geser pada permukaan air dan tidak memiliki gerakan vertikal. Dan gelombang Low ini dapat memberikan informasi tentang lapisan bawah permukaan dan karakteristik material dengan menganalisa pola pergerakan gesernya. Nah, selain itu, dalam konteks penentuan bawah permukaan, ada juga gelombang dari elektromagnetik yang digunakan dalam metode seperti Grand Penetrating Radar atau GPR. Nah, GPR ini biasanya tuh menghasilkan gelombang elektromagnetik dan mendeteksi pantulan dari
benda atau batas lapisan di bawah permukaan. Jadi gelombang elektromagnetik ini dapat mencakup gelombang radio, mikrogelombang, dan juga lainnya. Jadi ada berbagai jenis gelombang elektromagnetik dan seismik yang dapat digunakan untuk penentuan bawah permukaan, tergantung dari metode yang digunakan dan juga karakteristik yang ingin diukur. Dan hal ini dikarenakan setiap jenis gelombang ini memiliki kegunaan khusus tergantung pada aplikasi dan lingkungan pengukuran. Nah, selanjutnya ada nomor 3, ini terkait menjelaskan tentang multi-channel analysis surface wave atau MASW dan juga spatial auto correlation atau SPAC untuk penentuan kecepatan geser atau VS di bawah permukaan. Jadi saya akan menjelaskan terkait multi-channel analysis surface wave atau MASW ini adalah sebuah metode seismik dengan menggunakan gelombang permukaan, khususnya itu gelombang Rayleigh yang merambat di sepanjang permukaan tanah. Nah, metode ini menggunakan sumber gelombang dan penerima gelombang atau geofon untuk merekam gelombang permukaan. Nah, metode ini dapat digunakan untuk interpretasi klasifikasi jenis tanah bawah permukaan, menentukan profil kecepatan gelombang es pada tanah, dan juga mengestimasi kecepatan gelombang geser sebagai fungsi kedalaman. Dengan menggunakan seismometer, ini berbagai saluran atau multi-channel yang ditempatkan secara linear. Data seismik direkam pada berbagai posisi untuk mendapatkan informasi tentang kecepatan gelombang permukaan. Data seismik yang terkumpul akan dianalisis dengan melakukan transformasi Fourier pada sinyal waktu ruang untuk mendapatkan spektrum frekuensi. Dari spektrum frekuensi ini, kecepatan fase gelombang permukaan atau VS dapat diestimasi. Nah, keunggulan dari MASW ini dapat memberikan informasi tentang variasi kecepatan geser secara lateral dan kedalaman di bawah permukaan. Itu. Untuk yang selanjutnya ada spatial auto correlation atau SPAC. Jadi SPAC ini adalah metode yang menggunakan korelasi spasial antara sumber getaran dan penerima gelombang untuk mengestimasi kecepatan gelombang permukaan. Jadi metode ini menggunakan analisis spasial dari sinyal mikrotremor untuk menentukan kecepatan gelombang geser. Jadi metode ini tuh dapat digunakan untuk menentukan profil dari kecepatan gelombang es pada tanah dan juga untuk menentukan sifat bahan yang menggunakan asas perambatan gelombang. Jadi sinyal gelombang permukaan ini direkam oleh seismometer yang ditempatkan pada beberapa lokasi yang membentuk pola tertentu. Dan dalam analisis SPAC ini, data gelombang dianalisis untuk mengevaluasi hubungan spasial antara titik-titik pengukuran dengan mengukur korelasi spasial ini, kecepatan gelombang dapat dihitung. Dan untuk keunggulan dari SPAC ini dapat memberikan informasi yang baik tentang kecepatan gelombang permukaan di daerah yang lebih luas karena tidak terbatas oleh gelombang permukaan di daerah yang lebih luas, tidak terbatas oleh panjang dari lini massa atau jarak antara sumber dan penerima yang tetap. Nah, kesamaan antara kedua metode ini, antara metode MASW dan juga SPAC ini adalah sama-sama metode seismik yang digunakan untuk mendapatkan informasi kecepatan gelombang permukaan, dan keduanya dapat memberikan informasi tentang lapisan tanah dan sifat-sifat mekaniknya. Dan untuk perbedaannya, MASW ini lebih fokus pada analisa frekuensi, sementara SPAC ini lebih berfokus pada analisis spasialnya. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa dari pemrosesan data seismik. Terus juga tadi ada gelombang permukaan, dan terakhir adalah metode dari seismik, yaitu MASW dan SPAC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.